Keluarganya Dewi kenapa, Bu? Baik, nah pada saat itu, dan boleh diceritakan lebih lengkapnya lagi. Terima kasih sudah nyediain waktu hari ini. Jadi kita semua cerita. Saya, Mbak Santi, dan Derajat Domani lagi ada di Madinah. Tepatnya waktu itu di hari tercetusnya ide tuh, waktu saya sama Mbak Santi lagi nunggu waktu sholat di pelataran Madinah. Terus saya lihat ada pasang suami istri yang suaminya sakit lagi didorong kursi roda sama istrinya. Keadaan fisik suami. Nah, kali ini ada strategi khusus nggak dari Prilly untuk marketingin untuk film ini ke teman-teman gak hanya Gen Z tapi juga keluarga, pasangan suami istri dan lain-lain. Silakan Prilly. Oke. Sebelumnya terima kasih tadi nontonnya. Sedih. Nah, kalau di film sebelumnya kan kita itu ngambil perspektif selalu dari perspektif anak ya. Jadi Perayaan Mati Rasa itu dari perspektif anak pertama, Boleh Nggak Sekali Saja Aku Menangis, dan film-film sebelumnya. Nah, tapi sebenarnya mimpi kami tuh di Cinema Aku Pictures, kita juga pengen bikin film keluarga yang hangat dan perspektifnya bukan dari anak aja, tapi juga bisa dari istri tua. Bagaimana orang tua bisa membangun keluarga, menjadi tim gitu. Dan kebetulan saya itu senang banget kalau misal nonton film keluarga, emang selalu suka nonton film keluarga, jadi pasti tergerak juga pengen buat gitu. Tapi apa sih yang bisa diangkat di dalam cerita film keluarga ini? Sebenarnya pendekatannya itu lebih kita jabarin di semua perspektifnya aja sih, karena semua karakter itu punya pandangannya masing-masing. Kayak bukannya dari Hanggini aja, sosok istrinya bukan dari pandangan dan punya perasaan sendiri, punya perasaan yang mereka simpan sendiri. Nah, dari segi marketingnya, kami di sini mencoba untuk membangun itu, membuka dari satu kacamata aja, melainkan dari beberapa karakter yang ada di Hanya Namamu Dalam Doaku. Dan yang paling penting komunikasi dengan baik sama mereka, bagaimana kita bisa memanfaatkan semua yang kita punya, kebaikan, pertemanan, support system, belajar untuk merawat kehidupan aku sendiri, dan itu yang narasi yang kita munculkan gitu di marketing. Yes. Identitas dari Apa kayak, aduh semoga istriku tahu bahwa walaupun aku kelihatannya cuek atau apa, tapi sebenarnya aku tuh peduli sama keluarga. Ada juga anak-anak yang seumuran aku jadi ingat papa mamaku gitu, dan aku dulu pernah ngurusin papaku sakit, ini jadi aku relate banget. Jadi masing-masing orang tuh punya cerita setelah nonton film ini. Itu sih yang aku harapkan, dan senang banget kalau film ini tuh berasanya bisa hangat gitu di mereka setelah nonton. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk Prilly. Apa yang membuat lo, oke, gue ikut deh dengan tanggung jawab yang lebih besar dari biasanya. Silakan. Sama halo semuanya, terima kasih sudah. Mas, aku sangat cinta sama film, masa cuma sebagai aktor saja. Musik ya, it's important, tapi I want to learn more juga gitu. Jadi pada akhirnya pas dapat kesempatan ini ya langsung aku ambil. Ini sambutan yang luar biasa, tersentuh gak hanya dari segi drama keluarganya, tapi juga dari support. Permasalahan paling klasik itu adalah ketika tidak ada komunikasi kan gitu. Nah, peristiwa apa yang kira-kira bisa jadi yang tadi kita punya tujuan, yaitu membicarakan sesuatu yang ada di depan, dan ini sampai kapanpun bisa jadi abadi secara ide. Lahirlah pernah gini, terus kita coba cari tahu sampai kemudian lahir ide ini, terus kita tulis semuanya tentang kondisi sosial, kondisi domestik, terus dengan yang tadi komunikasi dalam keluarga gitu ya, hingga akhirnya gimana kayak memeras rasa sakitnya gitu, bukan, tapi kita justru dari rasa sakit ini kita believe nggak cerita ini bisa resonate ke orang gitu. Ketika kami dengan hasilnya bukan cuma sekedar penjualan, tapi ketika menulis ada problem, terus kita bisa survive dari problem ini, terutama produser kreatif, di sini ada Brian, ada Prilly, ada Umay, baru habis itu kita ke Ibu Yani juga, yang udah dijalanin sama masing-masing dari kita gitu. Bahkan ketika kita bikin pun ketemu Vino, ketemu Nirina, ketemu Eno, ketemu semua semua G juga. Ya, komunikasi lagi itu tadi. Jadi karena ada komunikasi yang tersendat, jadinya nggak bisa tersampaikan gitu. Jadinya yang ada salah paham. Mewakili ini ya, sudut pandang itu diramu dalam
cerita hanya nama saudara aku. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong, terima kasih. Ceritanya sangat luar biasa. Kita pakai jajaran filmmaker, kita ke teman penonton di Indonesia. Silakan Mas Bino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya semuanya teman-teman casting luar biasa. Ibu Nirina sebagai Hanggini. Kita udah 21 tahun di industri ini dan baru pertama kali lagi main bareng. Jadi ini Wow. Jadi saya senang sekali film yang bertema keluarga sama seperti Prilly gitu. Bahasa tubuh aja bisa jadi komunikasi. Tapi terkadang niat baik, cinta dari masing-masing anggota keluarga itu tuh nggak cukup. Kadang punya niat yang baik, punya cinta yang besar terhadap keluarga, tapi disampaikan dengan cara yang salah atau dengan komunikasi yang salah, bisa menimbulkan bumerang yang luar biasa. Arga ini menggambarkan satu sosok laki, mungkin teman-teman bisa bisa cukup relate dengan film ini ketika sebel sama Arga, sebel sama Mbak yang ini gitu. Apa? Gue lagi mikir ngomong apa ya? Yang lain jawabnya bagus-bagus banget. Sama. Itu dari tadi kan sekarang gilirannya datang nih. Yes. Karena mewakili sudut pandang seorang istri di sini banyak. Mana suaranya istri-istri ada di sini? Istri mana suaranya? Iya. Betul, banyak terwakili di sini. Tenang, ini teman saya baik kok. Walaupun keluarnya begitu, tapi kan memang kadang-kadang ada benernya, kadang-kadang ada salahnya. Namanya teman dikoreksi pada saat dia lagi salah ya. Beneran kayak ngomong nih, Poni, malaikat nih. Beneran, kompor lagi. Kenceng banget ibu yang ini tadi sebelah saya hidupnya. Oh berarti yang tadi katanya ibunya nangis sesegukan itu? Ibu mana sih? Boleh berdiri bu, Nah, ini. Oh dibuka kacamatanya karena dari tadi ditutup pakai kacamata hitam biar nggak kelihatan. Iya, Oke. Terima kasih loh Ibu atas ekspresinya luar biasa. Jadi merasa yang kita lakukan ini itu insya Allah sampai rasanya gitu loh. Karena dari pemain hanya itu yang kami minta. Semoga apa yang kami coba berikan rasanya itu sampai. Karena buat Nirina pribadi, kalau mau bilang mau jawab apa segala macam, kita cuma punya satu kata kan ya ini ya. Semoga benar. Pokoknya intinya terima kasih untuk kolaborasi ini, untuk rasa yang diberikan oleh Hanggini, sudut pandang Hanggini, sehingga itu bisa menjadi pelajaran buat yang lainnya, atau setidaknya bukan pelajaran, sudut pandang, itu gambaran, itu kan sebuah gambaran. Jadi terima kasih untuk semua dan Vino. Terima kasih persahabatan 21 tahun ini. Oh, merinding. Suka. Ini lagi mewek-mewekan loh. Udah kepil nih, Mai. Pareka udah minta tisu, Mai. Pareka udah minta tisu loh. Nangis sama Pareka tuh. Iya. Tuh kebayang nggak? Ini ya, kita tuh ini adalah film yang maksudnya menyentuh hati ya. Tapi pada realitanya, masa saya lagi syuting, orang kan kalau syuting kan biasanya bilangnya action. Kalau selesai bilangnya jangan ragu-ragu dong. Jawabnya apa? Bilangnya apa? Nah, kalau ini enggak, tahu bulat. Di produksi mana? Orang lagi adegan berat, dibilang potongnya adalah tahu bulat. Ini gimana? Itu pengambilan keputusan agar mereka tidak menangis. Iya. Tapi kan ujung-ujungnya kan seperti yang saya katakan kembali lagi. Terima kasih ya untuk rasa itu. Nah, persahabatan 21 tahun, hasilnya berbuah yang sangat luar biasa dari Arga dan Hanggini ya. Semoga dan semua lainnya yang di sini yang benar-benar membuat energi baik untuk menyampaikan sesuatu yang adalah pesan untuk kita semua di sini. Silakan memetiknya sendiri masing-masing karena aku nggak bisa nyuapin. Setiap orang kan pasti punya sudut pandang masing-masing, tapi selamat menikmati rasa ini. Yes, Nirina Zubir. Terima kasih Kena. Kita ke Anantia Kirana. Yang kalau tadi 21 tahun ya persahabatan, dimulai dari produksi ini persahabatan antara Anantia dan Brian terjalin. Persahabatan
aku mencoba melindungimu anakku. Tapi sepertinya kamu memang susah untuk dilindungi. Jadi aku kasih mic-nya aja ya. Yes. Kalau dari Anantia gimana sih? Kan kita tepuk tangan dong untuk Anantia dengan penampilan luar biasa. Anantia pengen tahu dari sudut pandang anak di sini nih, Anantia dan teman-teman nanti ya kan yang seumuran kamu Gen Z akan menonton ini. Apa sih yang pengen kamu sampaikan dari karakter Nala di sini? Anantia, silakan Anantia. Ya, selamat siang sebelumnya semuanya. Terima kasih sudah hadir. Buat aku yang aku pengen sampaikan dari karakter Nala ini, jadi seorang anak tunggal yang berada di tengah-tengah antara konflik orang tuanya itu pasti bingung dan cukup berat, karena aku juga memberatkan karakter ini. Aku baca skripnya juga kayak wah susah ya gitu. Terus kayak dari awal sampai akhir emosi-emosinya Nala ini juga susah banget, dan pasti kalau misalnya ini terjadi di real life pasti sangat akan berat. Tapi semoga hal-hal yang baik yang ada di film ini dari karakter Nala juga bisa diambil, dan ya terima kasih. Sebenarnya di mana dia juga punya perasaan dan juga punya fase yang sudah dilewati di karakter ini. Nah itu gimana ngejaga emosinya agar terjaga dan kepeduliannya juga luar biasa ke sahabatnya ini. Silakan. Oh oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir, yang udah nonton juga tadi. Terima kasih juga kepada pihak sinemaku, Prilly, Brian, Umay, sama Tante Yani atas kesempatannya bergabung di Hanya Namamu Dalam Doaku. Kalau ditanya teman ya tadi bilangnya, tepatnya mantan sih. Tepatnya Arga ini adalah mantannya Marisa. Kita mau halusin ya? Yang istrinya ada keberatan sebenarnya. Iya. Gimana nih Bu? Apa Bu? Ibu Labrak aja, Hah? labrak. Kenapa Bu? Jauhin. Kalau gini nih, aku yakin pasti teman-teman yang ada di sini semuanya punya mantan kan. Nah, punya orang yang pernah kita sayangin, pernah sangat dekat sekali. Walaupun kita udah nggak bersama, tapi kan pastinya kita mau orang itu baik-baik aja. Ya kan kamu mantan aku Kak Arga di sini. Aku kan jadi temannya ke mantan. Pasti kan kita mau orang yang pernah kita sayangi walaupun sudah tidak bersama, dia tetap baik-baik aja dengan kehidupannya. Nah, Marisa sebagai mantannya Arga yang tahu kondisinya dia, pasti akan berusaha membantu Arga untuk mendapatkan hidup yang paling baik dengan kondisinya Arga dan dengan keterbatasannya Arga di situ. Tapi tentunya Marisa juga punya boundaries nih, tahu oke, situasinya Marisa ini sangat sensitif karena Arga udah punya istri. Nah, Marisa sendiri juga nggak mau punya hubungan lagi sebenarnya sama Arga dan sangat menjaga, nggak mau juga kayak gitu kan. Nah, jadi dari awal rasa itu tuh udah dibangun antara aku dan Arga, Kak Vino, sama Kak Nirina gitu. Batasan-batasan itu udah pastinya aku sakotkin gitu loh dari awal. Tinggal gimana bangun chemistry-nya aja, cuman selama bangun chemistry juga nggak ada masalah sih. Jadi Official fotografer di atas. Tengah atas. 1, 2, 3. Oke, kiri 1, 2, 3. Oke teman-teman media tungguin ya. Gimana sekarang main setelah udah lihat tonton? Udah kita udah belum full ya. Belum sempurna. Tapi gimana sih vibe-nya? Apakah senang? Apakah bakal melihat acting kamu sendiri juga gimana? Ya waktu itu sih lucunya maksudnya kita yang mainin, tapi kita keluar dari studio pun akhirnya bengep juga matanya ya, sama hidungnya lumayan agak ada kemampetan di situ. Jadi ya maksudnya jadi di situ aku udah bisa menikmati sebagai penonton juga gitu, jadi ke bawah gitu. Jadi semoga yang aku rasain itu juga dirasakan sama teman-teman lainnya, karena rasanya tuh nyeseknya tuh
maininnya juga nyesek, nontonnya juga ngerasainnya juga kayak gitu ya rasanya gitu loh. Tapi semoga ini bisa jadi film penguat juga buat teman-teman di luar sana yang entah sekarang sedang menghadapi masalah yang sama atau doain mungkin terhindari atau yang terbaik lah gitu. Tapi intinya adalah you are not alone. Banyak juga yang mengalami hal-hal mungkin yang serupa tapi tak sama. Kalau Vino sendiri gimana? Pasti melihat kamu kan aslinya lebih waduh kayak asik banget gitu. Seneng sih waktu itu sama kita nonton bareng lagi, terus kita nonton jujur ini dieditnya jadi lebih bagus lagi gitu. Aku nggak nyangka hasilnya, walaupun film ini nggak memaksa orang tuh harus ayo nangis gitu, harus dijejelin dengan adegan-adegan sedih, tapi justru itu yang membuat kita jadi berpikir gitu. Bahkan banyak banget adegan-adegan yang nggak diisi musik gitu, yang memang benar-benar kayak real banget. Buat saya ini salah satu ensemble yang luar biasa sih, karena saya ngeliat mulai dari pemeran utama sampai pemeran supportingnya tuh semuanya dapat porsi yang pas dan akhirnya berkesan gitu ketika kita nonton gitu. Jadi nggak ada satupun karakter yang disia-siain di film ini. Saya seneng sih. Karena tapi gimana sih karena sendiri bisa begitu menjiwai banget dan sampai kepikiran nggak sih, maaf ya, maksudnya seandainya misalnya amit yang seperti itu gitu, sampai kayaknya tadi ini banget gitu, apa dalam banget gitu. Itu gimana sih Kak, sampai mungkin bisa akhirnya keluar mungkin masnya juga nanyanya gitu. Apa ya, maksudnya sama lah gitu, kita aku mungkin pernah ada di posisi yang kehilangan 2 kali apalagi gitu kan, kedua orang tua saya udah nggak ada, dan itu juga kan pengalaman yang nggak bisa kita kalau ditanyain kayak gimana sih nggak bisa gitu loh. Tapi begitu pas kayak kemarin pas baca skripnya terus gitu adegannya gitu tuh kayak wah lumayan ya, agak kayak ternyata aku pernah di sini loh, dan rasanya kurang lebihnya kayak gini, walaupun mungkin beda-beda ya, di sini kasusnya juga kan beda gitu. Tapi ya adalah rasa yang sedikit kayak dari sini tuh kayak aduh ini tuh ternyata satu rasa yang kalau bisa kita hindari ya kita hindari, tapi kan bagaimanapun juga namanya hidup, ada yang hidup juga ada yang mendahului kita gitu loh. Jadi lumayan ngorek juga gitu. Jadi makanya di ini film tuh lumayan, waktu kita ada pas lagi ada berapa adegan tuh yang kita harus bener-bener sendiri, sendiri, kita sendiri gitu, adegannya agak berat juga buat kita. Terus ada yang sampai kelewat malah udah di-cut malah gak bisa berhenti nangis juga gitu. Ya semoga itu rasanya nyampe deh. Vino sendiri belajar menjadi pejuang ALS sendiri berapa lama tuh Kak, sampai akhirnya kayaknya ini banget ya. Kita readingnya itu sebulan ya, kita reading sebulan gitu. Terus readingnya itu bahkan hampir jarang banget membaca skrip yang ada di dalamnya gitu. Tapi kita saling kasih masukan, ini yang saya seneng sih, kita saling kasih masukan menurut Nay gimana, menurut Eno gimana, menurut Dinda gimana, terhadap karakter masing-masing gitu. Dan buat saya itu jadi masukan buat saya sendiri sih, dan saya terima kasih banget buat sama Sinmaku karena memberikan waktu untuk saya untuk ketemu sama pejuang ALS langsung. Saya ketemu ada yang laki-laki, ada yang perempuan gitu. Saya ketemu sama caregivernya, saya ketemu sama dokternya, ketemu sama Yayasan ALS Indonesia, ikut seminar. Jadi kalau kita nggak ketemu langsung tuh kayaknya susah banget Mas, susah banget untuk bikin seperti itu gitu, karena setiap itunya tuh beda-beda, setiap pejuang ALS tuh tanda-tandanya itu beda-beda. Jadi mana nih yang mau kita ambil gitu, mana penurunan yang mau diambil sama dia dari fase masih bisa gerak, masih bisa ngomong sampai akhirnya terakhir nggak bisa ngomong gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana menanamkan dalam diri saya gitu ketika main itu bahwa ALS ini nggak ada obatnya, sampai sekarang tuh nggak ada obatnya. Jadi orang tahu cancer, orang tahu yang lain, tapi orang nggak tahu ALS gitu. Dan ketika tahu ALS apa sih, begitu dia buka ini nggak ada obatnya dan pasti mohon maaf menuju ke kematian, itu gimana gitu, reaksinya seperti apa gitu. Cuman yang menguatkan buat karakter Arga adalah saya pernah ketemu sama satu pejuang ALS, dia bilang mungkin ini saat ini belum ketemu obatnya, tapi Tuhan pasti memberikan sesuatu yang nggak akan sia-sia gitu.
pasti akan ada sesuatu di balik ALS ini yang tidak ada obatnya, atau mungkin nanti akan ditemukan obat yang lebih besar. Pokoknya Tuhan punya cerita indah untuk para pejuang ALS ini, dan itu membuat saya jadi di level ketika sudah bisa diterima keluarganya, harapan-harapan itu yang saya dengar langsung dari mereka saya keluarin di film ini. Jadi bukan cuman menjual sakitnya, tapi ada harapan gitu loh. Itu sih yang ketika orang keluar nonton jadi sedih tapi ada harapan gitu untuk mereka semua gitu. Tapi akhirnya itu kayak gesture itu dilakukan workshopnya atau latihannya seperti apa sih, kan untuk kayak itu kan sulit ya untuk bisa jadi tiba-tiba. Iya, saya harus lihat langsung orangnya gitu. Jadi ada satu pejuang ALS-nya, ada Pak Kurniawan juga namanya, dan sekarang orangnya udah almarhum. Jadi waktu kita pertama kali riset kamar dia masih datang gitu sampai film ini selesai. Dia nggak sempat nonton filmnya gitu. Dan kalau teman-teman nanti nonton di endingnya itu ada yang berbicara, itu adalah orang-orang asli yang kita mainkan sebenarnya, tanpa kita plotting ini loh, kita nggak ngasih tahu itu, tapi itu adalah orang-orang asli yang kita mainkan. Jadi apa yang ada di film ini, dokternya, siapanya, itu semuanya ada orangnya, tinggal kita menerjemahkannya gimana gitu. Tadi Mas ada yang ketinggalan? Kalau Kavino akhirnya dari belajar dari sosok Arga ini jadi banyak hikmah nggak sih? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari jadi lebih banyak bersyukur atas hikmah. Jadi ternyata niat baik aja, cinta yang begitu besar aja ternyata nggak cukup gitu. Harus ada komunikasi yang benar gitu. Menyimpan segala sesuatu walaupun itu baik, pasti akan ada efeknya. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk gitu. Itu yang memang benar-benar saya dapat gitu, bahwa dalam rumah tangga itu bukan cuma cinta tapi komunikasi. Tapi komunikasi yang seperti apa sih? Orang kayaknya udah bosen banget gitu dengar kata-kata rumah tangga tuh komunikasi, tapi komunikasi yang seperti apa? Itu yang pengen kita coba share di film ini. Bukan kita pengen mengajarkan, tapi kita pengen share. Ini gambaran ya. Ini gambaran. Kalau yang diambil keputusannya adalah yang seperti di film ini, jadinya seperti ini gitu. Dan itu nggak kita buat-buat, itu kejadian aslinya seperti itu gitu. Dan kenapa Arga bisa menyebalkan, setoksik itu bukan saya karang-karang atau penulis karang-karang, tapi itu berdasarkan orang aslinya dan caregivernya yang merawatnya. Iya, dia menyebalkan banget, dia emosinya seperti itu, banting-banting barang, bahkan seolah-olah dia merasa masih sekuat dulu, dia masih bisa mencari nafkah seperti itu, tapi padahal dia nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kan itu bukan satu kesalahan gitu. Itu sih yang pengen kita share gitu. Kalau untuk kas-kas yang lain mungkin memaknai perannya masing-masing, pasti kan ada yang kayak tadi Dinda sampai akhirnya Dinda atau kayak Nai juga kan ternyata karena masih ada rasa sayang walaupun sebagai mantan, terus memaknai perannya. Berbicara dari sisi mantan ya gitu, yang tadi aku bilang juga, maksudnya walaupun sudah tidak bersama tapi kan pernah menyayangi, pernah punya hubungan yang dekat sekali sama Arga. Mohon maaf istrinya. Saya dengerin. Makanya mau memberikan yang terbaik tapi tetap dalam batasan-batasan yang tidak menyinggung gitu. Kayak misalkan aduh nih jangan sampai rumah tangga jadi retak nih gara-gara aku, padahal punya niat baik gitu. Apalagi kan aku tahu Arga punya rencana apa, maksudnya gimana. Terus sebagai dokter juga sebenarnya kan mantannya ini tahu kan udah biasa menghadapi orang-orang penyintas ALS atau para penyintas apakah namanya, yang kalau misalkan orang udah kena penyakit yang nggak bisa disembuhkan gitu. Itu kan memang bagian dari pekerjaannya Marisa. Paliatif. Iya, dari kemarin nyebutin aku paliatif, sekarang kok lupa. Error banget. Ada karakter lain yang buat jadi kayak acuan gitu untuk berakting atau? Kalau acuan untuk berakting sih dari kemarin, dari awal reading tadi Kak Vino juga udah bilang kita reading sekitar 1 bulan, dan kita tuh bukan selalu baca skrip tapi kita sharing, kita tuh diskusi gitu. Jadi karakter itu dibentuk pada saat kita reading bareng gitu. Jadi bener-bener dikulik banget kemarin tuh. Kalau mantan acuan? Kalau mantan acuan kenapa? Kayaknya red flag deh ngomongin. Kelar nanti aku. Kalau mantan acuan sayang, bapakmu. Ada yang mau tambahan lagi yang lain? Aman? Kenapa kita harus nonton film ini? Nah, oh iya, cakep. Silakan.
Silakan. Enggak. Biar lucu. Kenapa? Harus lucu ya, Ge. Karena kami ingin kalian menangis. Menangis sangat Vino, enggak bercanda. Karena kalau misalkan menurutku, sekarang banyak banget orang-orang yang bertanya-tanya bagaimana perfilman Indonesia. Banyak yang bilang film Indonesia horor, pelakor, gitu-gitu aja. Ini kami memberikan sebuah opsi yang berbeda. Opsi yang berbedanya itu ya kami memberikan empati. Ketika kalian nonton film ini, apakah perasaan kalian ketika keluar itu kesal atau kalian berempati? Sesimpel ketika kalian keluar itu kalian berempati melihat bagaimana ya Hanggini sama Nala, kehidupan bagaimana ya ke depannya. Nah itu dia yang kami tawarkan. Kami ingin membawa di tahun ini orang-orang untuk kembali berempati, untuk kembali mengingat kembali orang-orang yang mereka kehilangan, karena kan hidup itu kan lengkap ketika kita sudah kehilangan orang yang kita sayang. Jadi kami ingin mengingat kembali dan kami ingin memberitahu bahwa hidup itu singkat dan itu yang membuatnya indah, karena kata I love you hari ini bisa berarti kata terakhir di hidup orang itu. Jadi silakan tonton filmnya dan jadilah orang yang berempati terhadap keluarga kalian. Sedih sama, oh ini tangannya cedera, hampir cedera. Enggak sih, aku gara-gara gym ada gerakan yang sebenarnya udah lama, tapi karena pedal jadi berasa mungkin ya. Tapi udah dari lama sih, jadi makanya baru di treatment sekarang. Enggak sampai dislokasi? Oh enggak, oh bisa nangis kalau sampai dislokasi. Tapi akhirnya jadi lebih Nggak juga sih, gimana ya. Tapi soalnya nggak usah hati-hati juga berasa kok, kalau udah melebihi batas dia akan kerasa sendiri. Jadi ya udah aja langsung tahu gitu batasannya segimana. Yang penting nggak sok gitu, nggak sok jago, nggak sok kuat. nggak separah apa sih sampai orang cedera? Nggak sih, aku untungnya punya awareness yang tinggi untuk nge-scan badan ini ada yang aneh atau enggak. Jadi kalau baru mulai mau sakit aja tuh aku udah langsung tanganin gitu. Jadi belum sampai aneh-aneh, mudah-mudahan sih jangan ya. Amin. Tapi emang lagi bener-bener pedal banget ya? Pedalnya iya, tapi ini bukan gara-gara pedal sih, emang karena aktif aja olahraga dari dulu. Terus ada yang salah kayaknya pas aku ngangkat shoulder gitu. Salah nggak tahu juga. Sama fisioterapis aja sih. Gitu. Tadinya mungkin gerakannya separah apa yang dia mungkin salah? Sebenarnya nggak sakit-sakit banget, tapi ngilu gitu sama bunyi klek-klek gitu. Kayak kalau gini nih, nah gitu. Sekarang ada pantangan nggak sih kan ikut fisioterapi juga? Enggak kok, pandangannya ya kalau jangan diforsir aja gitu. Oke. Tapi kemarin apa? Kemarin baru belajar naik motor juga nih Kak Gisel. Belajar naik motor untuk film yang kemarin yang ada di Netflix. Aku dulu emang pernah bisa naik motor waktu SMA, tapi udah lupa kayaknya, ya udah lama, dan itu mungkin sekarang makin umur udah ibu-ibu jadi agak kurang bisa udah nggak bisa melawan adrenalin yang gitu-gitu, udah nggak bisa. Jadi naik motor tuh banyak takutnya, banyak paniknya. Jadi ya latihan, tapi ya gitu deh. Tapi sebenarnya ya mungkin susah-susah gampang atau mungkin ada takut gak sih kalau naik motor? Sebenarnya tuh nggak susah, tapi untuk ngebikin terlihat seperti alami dan kayak udah bertahun-tahun motoran emang udah biasa gitu, naturalnya tuh yang aku susah ya dapetinnya ternyata, karena kayak ngepot kiri kanannya gitu susah. Aku bingung loh ngelihat cewek-cewek itu kok bisa pada kayak gini-gini di gang kecil gitu ya. Hebat, aku susah loh. Berarti itu impian yang pengen atau apa namanya? Goals ya. Udah lewat filmnya mas, udahlah. Move on aja, kecuali nanti suatu hari dapat peran naik motor lagi. Tapi katanya sempat diketahui juga sama Gumpi nih. Diketawain, tapi dia emang selalu ngetawain aku untuk kayak gitu-gitu. Dia tahu aku tuh paling takut jatuh, kayak main inline skate juga diketawain. Katanya mama kayak nenek-nenek jalannya gitu. Jadi emang dia udah tahu aku paling lemah soal balance. Makin go public nih sama Pak Brian. Biasa aja ah. Ini bahagia gitu, dan seperti apa sih ini jadi energi positif juga nggak buat untuk jalan hari-hari? Pasti dong, kita kan kalau sesuatu yang baik pastinya ingin dimulai dengan baik, jalanin dengan cara yang baik, untuk tujuan yang baik juga. Jadi kalau ditanya hari-hari membawa dampak yang baik, ya puji Tuhan iya, pastinya maunya gitu. Dengan segala penyesuaian gitu-gitu dan segala batasan-batasan yang mau nggak mau harus ada.
Maksudnya kayak ya udah kita menikmati aja dengan apa ya proses perkenalannya, terus main sama teman-teman, sama Gempi, sama keluarga gitu ya, dinikmati aja. Tapi gimana artinya mungkin ada biasa kalau udah selesai begitu kan mungkin ada terobosan atau kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dijalanin bareng berdua. Banyak, kita selalu bareng kalau lagi nggak kerja. Kalau kerjaan yang bener-bener project bareng kayaknya belum. Boleh juga tuh Mas Cie. Promosi diri sendiri ya biasa lah. Ya tapi intinya apapun kan kita mau untuk saling support, saling mendukung aja supaya masing-masing tuh bisa berkembang, bisa reach hal terbaiknya gitu loh dalam prestasi, dalam pekerjaan, dalam banyak hal. Jadi ya udah dengan kayak gitu mudah-mudahan kan bisa baik karena tujuannya kan mau saling melengkapi, bukan mau saling mau saling perlu cari sesuatu gitu, tapi justru karena udah lengkap kita bersatu untuk bisa bikin yang baik gitu. Tapi kalau lebih sih ada panggilan akrabnya sama ada panggilannya Brian Slay, tanya sendiri aja sama anaknya kalau ketemu. Brian Slay kan anak sekarang lagi slay gitu. Kenapa tuh kamu? Ada alasannya nggak? Nggak tahu, dia semua juga nama dia Slay Gempoh. Suruh follow pasti TikToknya sama dia Slay Gempoh. Dia semuanya dikasih nama Slay. Itu respon Brian sendiri gimana? Dia kan emang manis, mereka sama-sama manis tuh berdua. Jadi ya manis ketemu manis, udah giung Mas. Pokoknya kalau ketemu baik mudah-mudahan pokoknya aman, doain ya. Ya. Perkembangan Gempi sendiri udah masuk 5 SD, makin banyak kegiatannya. Udah mulai ngerti yang mana yang dia suka, yang mana yang dia enggak, les-les yang dia kurang cocok ya udah kita berhentiin, kita ganti sama sesuatu yang lebih bisa produktif buat dia. Les pelajarannya dibanyakin kayak gitu-gitu. Makin manis, makin hangat, makin perasa anaknya. Ini makanya aku mau pulang, mau ketemu dia ya. Maaf ya soalnya dia jam 8:30 udah mesti naik kamar, kasihan. Aku nggak ketemu. Kemudian